Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Banyuwangi akan melakukan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Kami terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan juga coachee. Bersama saya Bapak Yuyut Sugeng Paminto dari SDN 3 Bulurejo dan juga Ibu Justina Sri Mujayanti dari SD Negeri 3 Bulurejo. Dan saya Ibu Yuyun Susandi dari SD Negeri 1 Kradenan. selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yuyun. Waalaikumsalam Bu Justina. Apa kabar Bu Yuyun? Hari ini bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah saya hari ini baik-baik saja Bu. Alhamdulillah sehat. Dan Bu Justina sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga sehat Bu Yuyun. Bu Yuyun, saya ada yang ingin saya sampaikan kepada Bu Yuyun. Nah, ngomong-ngomong, sesuatu apa yang ingin disampaikan Bu Justina? Jadi begini Bu Yuyun, keperluan saya ke sini adalah untuk meminta bantuan Bu Yuyun untuk menjadi observer dalam saya melakukan kegiatan coaching dengan rekan sejawat saya. Dan semoga Bu Yuyun ada waktu untuk membantu saya mengamati kegiatan coaching yang saya akan lakukan. Dan saya berharap nanti Bu Yuyun dapat memberikan feedback kepada saya sehingga kedepannya nanti saya bisa meningkatkan keterampilan saya dalam melakukan kegiatan coaching, Bu. Oh begitu Bu Justina ya. Alhamdulillah hari ini saya juga lagi free, nggak ada kegiatan. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol, Bu Justina bisa melakukan coaching dan saya bersedia untuk bisa menjadi observernya. Nah, sebelum itu Bu Justina tentu sudah memahami kompetensi ya yang harus dimiliki oleh coach ya. Bisa Bu Justina jelaskan? Mungkin sudah paham ya? Alhamdulillah saya sudah paham Bu, kegiatan coaching ini saya harus melakukan kompetensi inti yang tidak boleh dilupakan untuk melaksanakan kegiatan coaching Bu. Ya. Bisa Ibu Justin jelaskan atau sebutkan kompetensi yang harus dilakukan coach itu apa dalam melakukan coaching? Yang pertama, saya kehadiran penuh ketika kita menjadi seorang coach itu harus benar-benar hadir sepenuhnya, Bu. Yang kedua itu mendengarkan aktif, Bu. Dan kemudian yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Dengan mendengarkan kunci, kita dapat menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga mampu menentukan untuk menemukan solusi yang sedang dialami kunci, Bu. Bagus sekali ya. Ternyata Ibu Justina sudah memahami kemampuan inti yang harus dimiliki seorang coach ya. Nah, kalau begitu Bu Justina bisa melakukan kegiatan coaching. Silahkan bisa dimulai ya Bu ya. Terima kasih Bu Yuyun. Saya akan segera melakukan kegiatan coaching hari ini. Monggo Bu, disilahkan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Pak Yud hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini sehat. Dan Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah kabar saya juga sehat Pak. Maaf sebelumnya Pak, saya perhatikan Bapak akhir-akhir ini kayaknya sedang gelisah dan sepertinya Bapak lagi ada masalah ya Pak? Betul sekali Bu Justina. Kalau boleh tahu apa yang menjadi kegelisahan Bapak? Monggo bisa diceritakan kepada saya Pak. Begini Bu Justina, saya itu sedang mengalami kegelisahan kaitannya dengan motivasi dan kesiapan belajar anak didik saya.
Di sini anak didik saya itu kurang maksimal, Bu, di sekolah saat kegiatan pembelajaran. Apa yang ingin Bapak dapatkan setelah percakapan ini? Nah, harapan besar saya, setelah melakukan percakapan bersama jenengan, nanti saya itu bisa mendapatkan solusi, Bu, eee, terutama yang tepat untuk pemecahan masalah yang sedang saya, rasakan saat ini. Kaitan dengan kesiapan belajar dan motivasi belajar siswa tadi ya Pak. Ya. Menurut pemahaman Bapak, seperti apa kesiapan belajar dan motivasi belajar yang seharusnya dilakukan oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas, Pak? Nah, begini, Bu, jadi kalau menurut saya yang memiliki kesiapan belajar yang baik itu akan cenderung, mempunyai rasa ketertarikan terhadap proses belajar yang akan dilakukan. Sehingga dengan rasa tertarik ini akan membangkitkan semangat belajar untuk meningkatkan kemampuan belajarnya. Jika kemampuan belajar siswa itu, meningkat, maka akan ada kemungkinan hasil belajarnya itu juga akan meningkat, Bu. Itu terkait dengan kesiapan belajar siswa. Dan selanjutnya saya berharap besar anak-anak di kelas itu, bisa menunjukkan rasa ingin tahu, yang kuat terhadap sesuatu, yang sedang mereka pelajari, Bu. Selalu berpikir kreatif, selalu berusaha menyelesaikan tugas-tugasnya secara tepat waktu, dan juga berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, itu terkait motivasi belajar, siswa, Bu. Berdasarkan analis ya Pak, Oke, saat ini terkait kesiapan belajar serta motivasi yang ditunjukkan selama pembelajaran sehari-hari, oke. kira-kira berapa ya Pak, level akan memberikan skala penilaian atas kondisi tersebut? Nah, jadi gini, Bu, kalau melihat kondisi kesiapan belajar siswa serta motivasi siswa, belajar mereka saat ini kalau saya nilai itu, pada level 6, Bu. Kalau boleh tahu ya Pak ya, Nggih. apa sebenarnya yang menyebabkan kesiapan belajar dan motivasi siswa di sekolah, tidak terbangun dengan baik ini? Ya, betul sekali. Jadi begini, Bu, kalau saya telaah untuk kesiapan belajar, itu mereka secara umum itu dipengaruhi oleh beberapa hal, Bu. Ya, contohnya yang pertama itu, kesiapan fisik setiap siswa. Nah, ini biasanya siswa ketika hendak berangkat, ke sekolah itu hampir tidak pernah sarapan pagi, ya. Kalau, saya tanya, itu berbagai alasan yang diutarakan. Misalnya kemarin itu sempat saya tanya, ada beberapa siswa ya, karena, belum siap sarapannya, ada yang seperti itu. Dan juga ada karena orang tua itu tidak, sempat membuatkan bekal makanan. Ya, itu tentang, kesiapan fisik, Bu. Terus yang kedua, Bu, kesiapan psikis. Jadi hal ini karena setiap anak itu memiliki kemampuan kognitif yang tidak sama nggih, antara satu dengan siswa yang lainnya, sehingga dalam hal ini, memahami suatu pelajaran itu terkadang siswa merasakan kesulitan. Nah, dan yang ketiga itu tentang kesiapan materi. Ini ditunjukkan, Bu, dari kurangnya perhatian orang tua siswa, ya, dalam, menyediakan sumber belajar lainnya yang memadai. Jadi, untuk menunjang belajar mereka di rumah itu, kurang, ya. Jadi, di situ, harusnya, Bu, selain menambah buku,
mungkin ada pengetahuan lain yang perlu diberikan kepada siswa. Sedangkan untuk motivasi belajar mungkin disebabkan tidak adanya dukungan atau motivasi yang diberikan oleh guru kepada siswa. Terkadang ada beberapa guru, Bu, itu yang memiliki sistem atau cara mengajar itu tidak menarik, Bu, ya. Jadi monoton, hanya cuma seperti itu saja. Jadi kan kalau dapat kita lihat siswa kan menjadi bosan dan jenuh, ya, sehingga tidak disukai oleh murid-murid. Jadi siswa itu tidak menyukai mata pelajaran tertentu. Karena apa? Guru tersebut itu kurang kreatif dalam menyampaikan pembelajaran, ya, dan kurangnya perhatian dari orang tua yang di rumah. Kemudian Pak Yuyut terkait penyebab belum terbangunnya kesiapan belajar siswa dan motivasi belajar untuk mengatasi hal tersebut bagaimana, Pak? Nah, sebetulnya itu saya sudah mengupayakan, Bu. Jadi sudah berbagai cara dan strategi itu sebelumnya itu sudah saya upayakan. Dengan tujuan untuk membangun kesiapan serta motivasi pada diri anak. Jadi misalnya kegiatan belajar itu saya itu tidak selalu di kelas, ya, saya bisa di luar kelas, terus lalu saya itu bisa menghadirkan media-media pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Dan juga menerapkan model pembelajaran yang beragam, Bu. Jadi membangun komunikasi yang baik kepada orang tua siswa. Nah, itulah beberapa upaya yang sudah saya lakukan. Selama Bapak melakukan berbagai upaya tersebut, adakah kira-kira hambatan yang dihadapi selama proses tersebut, Pak? Nah, betul sekali, Bu, ada beberapa hambatan yang saya hadapi setelah saya itu melakukan proses itu. Yang pertama itu hambatan yang saya rasakan ketika saya itu melakukan upaya-upaya itu, ya, sebelumnya adalah kondisi kelas yang kurang kondusif, Bu. Jadi anak-anak itu kurang fokus pada pelajaran. Nah, seperti munculnya kegaduhan, sering bertengkar pada saat pembelajaran. Jadi di sini orang tua siswa yang tidak kooperatif, ketersediaan waktu yang terbatas saat merencanakan pembelajaran dan kompetensi pengajaran yang kurang maksimal. Baik, Pak. Tadi kan jenengan sudah menjelaskan secara jelas permasalahan serta upaya yang sudah Bapak lakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun, menurut Bapak, upaya sebelum dirasa masih belum maksimal. Benar begitu, Pak? Ya, betul sekali, Bu. Nah, kira-kira saat Bapak ada ide atau cara lain yang apa tidak yang mungkin akan Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan sebelumnya? Nah, jadi sebenarnya itu ada, Bu. Jadi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sebelumnya itu ada ide serta rencana yang muncul ketika saya itu mengikuti program pengembangan keprofesian yang berkelanjutan sebelumnya. Dan ini kalau menurut saya nggih, itu sangat relevan dengan permasalahan yang sedang saya rasakan, Bu. Jadi yaitu dengan mengimplementasikan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Wah, bagus sekali Bapak, idenya jenengan sangat menginspirasi. Selanjutnya menurut Bapak, kira-kira seperti apa ukuran keberhasilan atas rencana yang akan Bapak lakukan nantinya? Nah, baik, Bu. Jadi ukuran keberhasilan yang nanti saya lakukan atas rencana ini ke depannya adalah terbangunnya
motivasi belajar serta kesiapan belajar yang lebih baik. Sekali Bapak atas rencana yang Bapak lakukan sangat menginspirasi. Eh, Selanjutnya menurut Bapak kira-kira seperti apa ukuran keberhasilan atas rencana yang akan Bapak lakukan ke depannya? Nah, jadi seperti ini Bu. Jadi ukuran keberhasilan atas rencana ini ke depan adalah terbangunnya motivasi belajar serta kesiapan belajar yang lebih baik. Jadi dalam diri siswa sesuai dengan karakteristik mereka masing-masing. Karena kan setiap individu dari siswa itu kan berbeda-beda. Jadi pembelajaran berdiferensiasi saya kira mampu mengakomodir ya kebutuhan belajar setiap murid. Dan di sini guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Karena setiap murid itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda tadi ya, sehingga tidak bisa diberikan perlakuan yang sama. Jadi seperti itu, Bu. Berkaitan dengan rencana tadi ya Pak, tentunya Bapak memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan rencana itu. Bisa disampaikan kira-kira komitmen apa yang Bapak lakukan dalam hal tersebut? Nah, betul sekali. Jadi saya sudah mempunyai komitmen yang akan saya lakukan agar rencana saya ini nanti berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Nah, di antaranya nanti satu melakukan pemetaan kebutuhan, Bu. Jadi berdasarkan 3 aspek yaitu kesiapan belajar, terus minat belajar, dan profil belajar murid ya. Dan yang kedua itu merencanakan pembelajaran berdiferensiasi ya, berdasarkan hasil pemetaan dari poin yang pertama. Terus yang ketiga itu mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Dalam pelaksanaan nanti tentunya Bapak tidak sendirian bukan? Ya, betul sekali Bu. Nanti saya akan mengajak rekan sejawat saya, Bu. Kalau boleh saya tahu siapa saja ya Pak yang dilibatkan dalam mendukung rencana Bapak nantinya? Nah, betul sekali dalam mensukseskan rencana ini tentu saya akan langsung melibatkan kepala sekolah ya. Terus yang kedua itu rekan sejawat dan yang tidak kalah penting itu siswa dan orang tua siswa, Bu. Nah, kalau boleh tahu, lalu kapan rencana Bapak untuk melaksanakan rencana tadi yang sudah Bapak rencanakan? Nah, ini Bu sangat menarik sekali. Jadi karena saya itu sudah ini sudah mempunyai bayangan tentang angan-angan yang selama ini saya bayangkan dan saya sudah mendapatkan sedikit pencerahan juga. Saya ingin segera Bu melaksanakan rencana ya mungkin kurun waktu 2 sampai 3 hari ke depan ya. Itu saya ingin melaksanakan kegiatan ini. Dan saya ini juga sudah tidak sabar Bu, ingin melihat hasilnya itu nanti seperti apa. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan diberi kelancaran ya Pak ya. Tidak terasa percakapan hari ini sudah berjalan cukup lama. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah berbincang-bincang dengan saya mulai awal hingga saat ini? Nah, jadi perasaan saya mulai dari awal sampai akhir setelah kita itu berbincang-bincang sangat senang Bu ya. Karena secara tidak sadar saya tadi itu menjawab dan juga memberikan solusi sendiri ternyata Bu. Nanti jadi saya bisa lebih tahu lagi Bu. Jadi sudah mendapatkan informasi yang betul tentang kesiapan belajar siswa.
silakan motivasinya. Dari yang Bapak sampaikan, mungkin ada lagi yang Bapak perlu disampaikan kepada saya sebelum kita mengakhiri percakapan ini. Sudah cukup Bu, saya kira sudah terjawab semua apa yang menjadi kegundahan dan kegalauan saya. Terima kasih Bu Justina. Sama-sama Bapak, semoga rencana Bapak ke depannya berjalan dengan lancar, apa yang diharapkan juga tercapai ya Bapak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yuyun. Waalaikumsalam Bu Justina. Setelah saya melakukan kegiatan coaching bersama Ibu tadi, saya kira bagaimana umpan balik yang dapat Ibu sampaikan kepada saya mengenai coaching yang baru saya lakukan dengan Pak Yuyut tadi, Bu. Ya, baik Bu Justina. Ini tadi saya observasi ya kegiatan Bu Justina dan Pak Yuyut dalam melakukan coaching. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bu Justina sudah percaya kepada saya untuk menjadi observernya. Jadi begini ya Bu Justina, setelah saya mengamati coaching tadi yang Ibu lakukan bersama Pak Yuyut, secara umum saya rasa sudah bagus, sangat bagus Bu. Ya. Dan juga sudah sangat menginspirasi. Ini dapat saya lihat tadi pada saat coaching itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Ya. Akan tetapi ini masih ada beberapa hal yang menjadi catatan saya dan mungkin nanti bisa ditingkatkan lagi tentang bagaimana Ibu Justina berperan sebagai seorang coach itu lebih menguasai lagi kompetensi coachingnya ya. Seperti ini tadi yang sudah terjalin adalah kehadiran penuh, ini sudah dilakukan dengan sangat luar biasa. Terus yang kedua kita bisa lihat di sini antara coach dengan coachingnya itu sudah terjalin suatu kemitraan yang bagus ya. Dan yang ketiga dalam percakapan ini juga sangat aktif tadi, sudah sangat bagus antara coach dengan coachingnya. Cuman perlu ditingkatkan lagi ke depannya agar lebih bagus lagi. Nah, terus di sini juga coaching. Ini Bu Justina tadi seorang coach bisa memancing dengan pertanyaan yang berbobot kepada coaching ya, sehingga coachingnya bisa terpancing untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya tadi. Dengan demikian, tujuannya yang diharapkan coaching itu sudah bisa tercapai dan saya kira secara keseluruhan itu sudah sangat luar biasa dan terbukti dengan coaching bisa berjalan lancar. Mungkin Ibu Justina itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dijadikan refleksi ke depannya untuk Bu Justina bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Nah, Yuyun atas kritik dan sarannya, semoga ini menjadi refleksi ke depannya agar saya menjadi lebih baik lagi dalam kegiatan coaching hari ini. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan kepada Bu Yuyun. Semoga apa yang saya harapkan dan kemudian yang saya laksanakan ke depannya menjadi lebih baik lagi, Bu. Ya, sama-sama Bu Justina, harapan saya juga begitu. Mudah-mudahan dengan kegiatan coaching ini bisa menambah jam terbang Ibu Justina ke depannya ya. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Bisa kita akhiri pertemuan kita hari ini? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bu Justina. Waalaikumsalam, Bu. Demikianlah praktek coaching dari kami, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Banyuwangi. Saya Bapak Yusuf Sugeng Paminto dari SD Negeri 3 Blurjo beserta teman saya. Ibu Justina Sri Mujayanti dari SD Negeri 3 Mulurjo. Dan juga Ibu Yuyun Susandi dari SD Negeri 1 Kradenan.
Sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan supportnya dari Bapak Fasil, Bapak Taufik Albar, beserta Bapak pengajar praktek kami, yaitu Bapak Yudi Pramono. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.